Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini jadwal kita untuk belajar tematik. Alhamdulillah, kemarin kita sudah selesai mempelajari tema 7. Nah, hari ini kita masuk ke tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Kita masuk ke subtema 1, yaitu tentang lingkungan tempat tinggalku. Coba kalian bisa buka di buku tematiknya, tema 8 di halaman 3 ya. Nah, seperti biasa, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Langsung saja ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama kita akan mengenal jenis-jenis cerita fiksi. Nah, nanti ketika kita membaca cerita fiksi, kita akan mencari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fiksi tersebut. Nah, yang kedua, nanti kita akan mengamati benda-benda yang bergerak. Baik itu kan kemarin kita sudah belajar ya bahwa suatu benda akan bergerak jika dia memiliki gaya. Nah, nanti ada gaya apa saja yang mempengaruhi gerak benda. Nanti kita pelajari sama-sama. Dan yang ketiga, nanti kita akan menyanyikan sebuah lagu daerah yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Nah, gimana? Siap belajar? Yuk langsung aja kita mulai ya. Apa sih itu cerita fiksi? Nah, cerita fiksi adalah cerita hasil olahan imajinasi seorang pengarang berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaiannya terhadap peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi secara nyata ataupun yang terjadi dalam khayalan penulisnya saja. Dalam arti lain, cerita fiksi itu adalah sebuah cerita yang tidak nyata, yang itu berarti cerita itu hanya ada di khayalan seorang penulisnya saja. Seperti itu. Nah, untuk cerita fiksi ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada novel, yang kedua ada cerpen, yang ketiga ada roman. Nah, novel adalah sebuah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekitarnya, serta menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Biasanya, cerita dalam novel dimulai dari peristiwa atau kejadian terpenting yang dialami oleh tokoh cerita yang kelak mengubah nasib berikutnya. Anda yakin di sini semuanya tahu lah ya macam-macam novel, pasti ada yang sudah pernah membaca novel, ya kan? Contohnya adalah novel Laskar Pelangi. Nah, Laskar Pelangi yang penulisnya itu Andrea Hirata ini adalah novel yang sangat terkenal dan isi novelnya pun itu sangat banyak memberikan pembelajaran bagi pembacanya. Sedangkan cerpen adalah suatu karya sastra pendek yang menceritakan kisah cerita dari suatu tokoh yang di dalamnya terdapat permasalahan serta solusi dari masalah tersebut. Nah, sedangkan untuk roman adalah cerita fiksi yang menampilkan keseluruhan hidup suatu tokoh beserta permasalahannya, terutama dalam hubungan dengan kehidupan sosialnya dari lahir hingga meninggal tokoh tersebut. Apa sih perbedaan dari novel, cerpen, dan roman? Nah, kita lihat sama-sama ya. Nah, kalau novel itu ceritanya sangat panjang, bisa sampai beratus-ratus halaman. Dan yang diceritakannya pun biasanya tidak hanya satu tokoh, biasanya ada beberapa tokoh.
Nah, cerita dalam novel itu dimulai dari peristiwa atau kejadian terpenting yang dialami oleh tokoh cerita, di mana dari permasalahan tersebut dia akan mengubah nasib di kehidupannya. Jadi mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Nah, itu yang bisa menginspirasi para pembaca novel tersebut. Nah, kalau cerpen itu kan cerita pendek, di mana ceritanya lebih pendek daripada novel. Biasanya hanya ada 1 sampai 2 halaman atau 3 halaman. Tidak banyak ya. Nah, dalam cerpen juga itu hanya menceritakan dari satu tokoh yang di dalamnya terdapat permasalahan. Jadi, masalahnya juga cuma satu dan solusi dari masalah tersebut. Kayak gitu. Jadi cuma satu masalah kalau dalam cerpen, karena namanya juga cerita pendek ya. Terus kalau dalam cerita roman itu menampilkan keseluruhan dari satu tokoh yang memiliki banyak permasalahan, terutama dalam kehidupan sosialnya, dari mulai dia lahir sampai dia meninggal gitu. Nah, cerita roman juga sangat panjang ya, karena menceritakan seseorang dari lahir sampai meninggal. Nah, itu perbedaan dari novel, cerpen, dan roman. Nah, sekarang kita langsung aja lihat di sini ada contoh cerita fiksi. Nah, ini masuknya ke dalam cerpen ya, karena menceritakan kisah satu orang, permasalahan, dan solusinya. Jadi enggak yang sampai beratus-ratus halaman ya, ini cuma 1 sampai 2 halaman aja. Nah, ini masuk ke dalam jenis cerpen. Lihat di halaman 3 dalam buku tema 8 kalian ya. Di sana ada sebuah teks yang berjudul Asal Mula Rawa Pening. Kita baca sama-sama ya. Asal mula Rawa Pening. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang anak yang sakti. Kesaktiannya ini membuat seorang penyihir jahat iri. Penyihir jahat menyihir anak itu sehingga tubuhnya penuh luka dengan bau yang sangat menyengat. Luka-luka baru akan muncul begitu luka lama mulai kering. Dengan kondisi tubuhnya yang seperti itu, tidak ada seorang pun yang mau berhubungan dengannya. Jangankan bertegur sapa, berdekatan saja orang sudah tidak mau. Mereka takut tertular. Suatu hari, anak tersebut bermimpi ada seorang perempuan tua yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Ia pun berkelana mencari perempuan tua dalam mimpinya tersebut. Di setiap kampung yang ia datangi, ia selalu ditolak oleh penduduk. Mereka merasa jijik dan mengusir anak ini. Akhirnya, sampailah ia di sebuah kampung yang sebagian besar penduduknya adalah orang-orang yang sombong. Tidak banyak orang miskin di desa itu. Mereka akan diusir atau dibuat tidak nyaman kalau tinggal di sana. Hal ini mengusik hati anak kecil ini. Pada sebuah pesta yang diselenggarakan di kampung itu, anak kecil ini berhasil masuk. Namun orang-orang segera mengusirnya dan mencaci makinya. Ia langsung diseret keluar. Pada saat diseret, ia berpesan kepada orang-orang itu supaya lebih memperhatikan orang yang tak punya. Mendengar kata-kata anak itu, beberapa orang makin marah, bahkan meludahinya. Anak itu merasa terluka dengan perlakuan orang-orang tersebut. Lalu ia menancapkan sebuah lidi di tanah dan berkata, "Tidak ada satupun yang bisa mencabut lidi ini dari tanah. Hanya aku yang bisa melakukannya." Orang-orang meragukan ucapan anak tersebut. Mereka pun mencoba mencabut lidi tersebut, namun tak seorang pun dapat melakukannya. Dalam beberapa hari, lidi itu tak bisa tercabut. Suatu hari, secara diam-diam, anak itu datang dan mencabut lidi itu tanpa sepengetahuannya. Ada seorang warga yang melihatnya dan melaporkannya kepada warga lain. Dari tempat lidi itu dicabut, mengalirlah mata air. Semakin lama, air itu semakin deras. Air menenggelamkan daerah tersebut sehingga menjadi sebuah telaga yang kini bernama Rawa Pening. Tidak ada yang selamat dari musibah itu kecuali seorang perempuan tua yang berbaik hati memberinya tempat tinggal dan merawatnya. Secara ajaib, penyakit kulit anak itu sembuh.
Namun, penyihir jahat yang telah menyihir si anak itu tidak terima dengan kesembuhan itu. Kemudian ia menyihir anak itu menjadi seekor ular besar dan sebuah kalung genta di lehernya. Konon, ular ini sering keluar dari sarangnya pada tengah malam. Setiap kali bergerak, dentingan kalung di lehernya selalu berbunyi kelentang-kelenting. Bunyi inilah yang kemudian membuatnya dinamakan Baru Kelinting. Kemunculan ular itu diyakini masyarakat sebagai tanda keberuntungan bagi nelayan yang tidak mendapatkan ikan. Kini, Rawa Pening menjadi salah satu objek wisata yang populer di Jawa Tengah. Nah, gimana, seru nggak ceritanya? Nah, biar lebih seru silahkan kalian baca lagi masing-masing ya di rumahnya masing-masing. Nah, setelah membaca cerita yang tadi, yaitu tentang asal mula Rawa Pening ya, kita harus tahu nih, di dalam cerita ini tokohnya ada siapa aja. Tokoh itu apa sih, Bun? Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita. Sebenarnya siapa aja sih tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita yang tadi? Nah, tadi Bunda menangkap ada 3 tokoh ya. Yang pertama ada anak sakti, yaitu sebagai tokoh utama ya dalam cerita yang tadi. Kemudian ada penyihir jahat dan ada perempuan tua. Masih ingat gak? Nah, itu 3 tokoh yang ada dalam cerita asal mula Rawa Pening. Nah, coba sekalian kalian lihat di halaman 5, di sana ada 5 pertanyaan yang berhubungan dengan cerita asal mula Rawa Pening. Tadi yang pertama ya, siapa saja tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Tadi ada 3 tokoh ya. Yang pertama ada anak sakti, yang kedua ada penyihir jahat, yang ketiga perempuan tua. Coba lihat pertanyaan yang kedua ya. Mengapa anak kecil dalam cerita tersebut menjauhi warga? Salah ya, maksudnya mengapa anak kecil dalam cerita tersebut dijauhi warga? Tadi coba masih ingat gak karena apa? Karena tubuhnya yang penuh luka dengan bau yang sangat menyengat. Sehingga dengan kondisi tubuh yang seperti itu, tidak ada seorang pun yang mau berhubungan dengan anak sakti tersebut gitu. Jadi karena bau dari tubuhnya yang sangat menyengat itu. Itulah kenapa anak sakti itu dijauhi oleh warga. Coba kita lihat pertanyaan yang ketiga. Apa yang terjadi setelah anak tersebut mencabut lidi yang tertancap di tanah? Coba tadi masih ingat gak? Apa yang terjadi setelah anak tersebut mencabut lidi yang tertancap di tanah? Yaitu mengalir mata air yang semakin lama air itu semakin deras dan menenggelamkan daerah tersebut sehingga menjadi sebuah telaga yang kini bernama Rawa Pening. Nah, pertanyaan yang keempat, siapa yang menyembuhkan penyakit kulit anak tersebut? Tadi masih ingat? Perempuan tua. Nah, kita langsung ke pertanyaan yang kelima. Apa yang terjadi setelah anak tersebut dikutuk oleh penyihir? Tadi kan ya, berdasarkan cerita yang tadi, penyihir jahat menyihir si anak itu menjadi apa? Seekor ular besar dengan sebuah kalung genta di lehernya, yang kalau misalkan bergerak itu akan berbunyi kelentang-kelenting. Nah, baru bunyi inilah yang kemudian disebut apa katanya? Baru kelinting. Nah, karena kemunculan ular tersebut diyakini masyarakat sebagai tanda keberuntungan bagi nelayan yang tidak mendapatkan ikan. Nah, itu ya. Dan kini Rawa Pening itu menjadi salah satu objek wisata yang populer di Jawa Tengah. Nah, itu yang terjadi setelah anak itu dikutuk menjadi penyihir. Tapi ya, cerita ini itu belum tentu kebenarannya, karena ini hanya cerita fiksi, di mana ceritanya tidak nyata, hanya hayalan penulisnya saja. Nah, kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu kita akan mengamati benda-benda yang
bergerak. Kemarin kita sudah belajar banyak tentang gaya ya. Masih ingat apa itu gaya? Gaya itu tarikan atau dorongan. Nah, gaya itu adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenai gaya tersebut mengalami pergerakan, jadi bergerak atau perubahan kedudukan, misalkan dari atas turun ke bawah jatuh gitu ya. Atau perubahan bentuk. Misalkan ketika membuat ini ya, membuat apa? Gelas dari tanah liat gitu. Nah, itu kan menggunakan gaya otot ya. Sehingga dari tanah liat yang tidak berbentuk menjadi sebuah gelas. Nah, kemarin kita belajar banyak sekali gaya ya. Ada gaya apa aja masih ingat? Ada gaya gesek, gaya magnet, gaya pegas, gaya listrik, gaya otot, dan gaya gravitasi. Harus ingat ya, ini adalah materi penting yang akan selalu ada ke depannya loh. Nah, kita bahas satu-satu ya supaya kalian lebih mengerti gitu. Yang pertama kita lihat dulu gaya gesek. Nah, gaya gesek merupakan salah satu jenis gaya yang ditimbulkan karena adanya dua benda yang saling bergesekan. Beberapa contoh yang termasuk ke dalam gaya gesek adalah ketika kita mengasah pisau. Nah, itu terjadi gesekan antara pisau dan asahannya ya. Kemudian ketika kita mengamplas dinding, nah itu terjadi gesekan di antara amplas dan dindingnya sendiri. Nah, serta antara rem sepeda dengan roda sepeda. Nah, itu adalah salah satu beberapa contoh yang termasuk ke dalam gaya gesek. Kita ambil satu contoh ya, ketika rem sepeda bergesekan dengan roda sepeda, apa yang akan terjadi? Pastinya sepeda akan semakin melambat sampai pada akhirnya dia akan berhenti. Nah, yang kedua adalah gaya magnet. Nah, masih ingat gak magnet? Magnet itu adalah sebuah benda ya yang bisa menarik apa? Menarik benda yang terbuat dari besi dan baja. Kemarin masih ingat nggak? Magnet memiliki berapa kutub? Memiliki dua kutub ya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Harus ingat ya. Nah, contohnya itu ketika kita mendekatkan magnet dengan paku ya. Apa yang terjadi pada paku tersebut? Paku itu akan menempel atau tertarik oleh magnet tersebut. Nah, ini Bunda berikan ilustrasinya ya. Nah, yang ketiga yaitu gaya pegas. Nah, gaya pegas itu identik dengan benda yang bersifat elastis. Oleh karena itu, gaya pegas adalah gaya yang disebabkan dan ditimbulkan oleh pegas atau benda yang memiliki sifat elastis. Misalkan ya, itu ketika kita menarik karet gelang. Karet gelang itu kan bersifat elastis. Nah, ketika kita menarik gelang tersebut, itu kita menggunakan gaya pegas. Atau ketika kita melepaskan anak panah dari busurnya. Nah, itu juga termasuk ke dalam gaya pegas. Nah, ini contoh ilustrasinya ya. Yang keempat adalah gaya listrik. Nah, ini adalah gaya yang sering sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sama seperti namanya ya, gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Contohnya adalah ketika serpihan kertas akan menempel apabila didekatkan dengan sisir atau penggaris plastik yang telah digosokkan pada kain ya, atau pada rambut kalian. Itu ketika kalian menggosok nih sebuah penggaris ke rambut kalian atau ke baju kalian, itu sampai agak panas ya, harus agak lama gitu. Nah, ketika kalian dekatkan dengan potongan-potongan kertas yang sangat kecil, itu potongan kertasnya akan tertarik oleh penggaris tersebut.
Nah, itu adalah contoh gaya listrik. Selanjutnya adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang berupa dorongan atau tarikan terhadap suatu benda yang dihasilkan. Contohnya ketika kita menendang bola, atau membawa air dalam ember, atau bisa juga ketika kalian melakukan permainan tarik tambang, dan masih banyak yang lainnya. Nah, itu adalah contoh dari gaya otot. Pokoknya gaya otot itu adalah gaya yang dikeluarkan oleh otot ya, baik itu otot manusia ataupun otot hewan. Ya, itu sampai sini paham ya? Nah, ini adalah contoh ilustrasinya. Ketika seorang anak sedang membawa ember, nah itu masuk ke dalam gaya otot. Nah, selanjutnya adalah gaya gravitasi atau yang sering dikenal dengan gaya tarik bumi. Nah, gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik pada semua partikel yang memiliki massa di alam semesta ini. Contohnya yaitu benda yang dilempar ke atas pasti akan jatuh kembali ke tanah. Kenapa kok bisa jatuh kembali ke tanah? Itu karena adanya gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Kalau misalkan tidak ada gaya gravitasi di bumi, pasti semua benda itu akan mengambang seperti di luar angkasa. Nah, contoh lainnya itu misalkan ketika buah mangga yang jatuh dari pohonnya. Nah, ini contoh ilustrasinya ya. Nah, sampai sini paham ya? Jadi kesimpulannya itu, benda dapat bergerak karena adanya gaya yang timbul atau gaya yang diberikan. Jika gaya tidak diberikan, maka benda tidak mungkin bergerak atau berubah kedudukannya. Gaya yang diberikan kepada sebuah benda mengakibatkan berbagai perubahan. Misalkan, benda yang tadinya diam menjadi bergerak. Contohnya ketika bola yang berhenti, kita tendang sehingga bola itu menjadi bergerak ke sana kemari ya. Nah, atau bisa juga benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya ketika kita mengayuh pedal sepeda. Ketika melaju, saat sepeda tadi direm, akan menjadi apa kalau direm? Berhenti. Nah, itu contoh dari benda bergerak menjadi diam. Atau bisa juga dari benda yang bergerak menjadi berubah arah. Contohnya apa? Pada saat kita menaiki motor yang tadinya bergerak, kita belokkan menjadi berubah arah. Nah, itu contohnya ya. Gaya juga dapat mengubah bentuk benda. Contohnya ketika aluminium yang dibakar dan dipipihkan, atau besi yang dibakar kemudian dipipihkan menggunakan palu ya. Nah, lilin mainan yang kita tekan juga lilin-lilin mainan ya. Kalau misalkan kita tekan-tekan kan itu akan berubah bentuk juga gitu. Jadi selain bisa merubah benda yang tadinya diam menjadi bergerak atau benda yang bergerak menjadi diam, bisa juga merubah bentuk suatu benda ya. Contohnya itu ya plastisin itu. Plastisin yang kita rubah bisa menjadi apa aja. Gitu. Sampai sini paham ya? Honke jombe
yam ko rambe yam ko arona wa kombe. Hey yam ko rambe yam ko arona wa kombe. Temi no kibe kubano ko bombe ko yuma no bungo awe ade. Temi no kibe kubano ko bombe ko yuma no bungo awe ade. Honke 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 riro honke jombe jombe riro. Honke 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 riro honke jombe jombe riro. Nah, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Nah, ini untuk tugasnya ya, ada 2. Yang pertama, silahkan kalian buka di halaman 10 pada buku tema 8 kalian. Di sana ada menuliskan nama gaya. Silahkan tuliskan nama gaya sesuai dengan gambar yang tadi dan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, tugas yang kedua yaitu silahkan kalian nyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko, bisa dikirim dalam bentuk audio atau video. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan Bunda untuk hari ini. Semangat mengerjakan tugasnya, semangat belajarnya. Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.